Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratri Suprapti dengan NIM F100230114 dari Fakultas Psikologi, Prodi Psikologi. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan psikolog klinis dalam 5 tahun ke depan. Tantangan psikolog kian besar di tengah perkembangan teknologi saat ini. Dan banyak juga fakta yang menunjukkan bahwa pesatnya perkembangan teknologi memberikan dampak terhadap kejiwaan seseorang. Karena itu, lulusan psikologi memiliki peran penting dalam menghadapi masalah tersebut. Psikolog klinis berfokus pada aspek psikologis seperti emosional, biologis, kognitif, sosial, dan perilaku. Tujuan psikologi klinis adalah untuk memahami, memprediksi, dan mengobati atau meringankan gangguan, kecacatan, atau gejala jenis ketidaksesuaian yang muncul. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dalam kesehatan mental, contohnya seperti teleterapi. Teleterapi atau terapi jarak jauh telah mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan teknologi dan meningkatnya kesadaran dan kesehatan mental telah mendorong adopsi teleterapi sebagai solusi yang mudah diakses dan dijangkau. Dalam 5 tahun ke depan, teleterapi diperkirakan akan terus berkembang dan mengalami transformasi yang signifikan. Pertama, di sini ada integrasi teknologi canggih. Integrasi teknologi canggih ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau biasa yang disebut AI. AI akan memainkan peran yang semakin penting dalam teleterapi. Chatbot yang didukung AI dapat memberikan dukungan mental awal, membantu dalam penilaian gejala, dan bahkan membantu dalam terapi kognitif, perilaku atau biasa disebut dengan CBT. Kedua, ada realitas virtual atau biasa disebut dengan VR. VR dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang terapeutik dan imersif. Memungkinkan individu untuk menghadapi fobia, mengatasi trauma, dan berlatih keterampilan sosial dalam lingkungan yang aman dan terkontrol. 3. Ada platform teleterapi yang lebih canggih. Platform teleterapi akan terus berkembang, menawarkan fitur-fitur baru seperti integrasi dengan perangkat wearable, analisis data, dan personalisasi perawatan. Nah, ada pula dampak positif dari teleterapi. Di sini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas. Teleterapi menghilangkan hambatan geografis, memungkinkan individu di daerah terpencil atau dengan mobilitas terbatas untuk mendapatkan akses ke perawatan mental yang berkualitas. Kedua, yaitu meningkatkan keterjangkauan. Biaya perjalanan dan waktu yang diperlukan untuk terapi tradisional dapat menjadi penghalang bagi banyak orang. Teleterapi sendiri menawarkan solusi yang lebih ekonomis, khususnya bagi individu dengan penghasilan yang rendah atau tinggi di daerah yang terpencil. Tiga, yaitu meningkatkan fleksibilitas. Teleterapi memungkinkan individu untuk menerima perawatan mental pada waktu dan tempat yang paling nyaman bagi mereka, tanpa harus membatalkan jadwal atau komitmen lainnya. Yang keempat, ada meningkatkan privasi. Beberapa individu mungkin merasa tidak nyaman untuk mengunjungi terapi secara langsung, terutama pada stigma terkait masalah kesehatan mental. Teleterapi sendiri menawarkan lingkungan yang lebih pribadi dan nyaman untuk menerima perawatan. Dan selain itu ada pula tantangan dalam penerapan teleterapi. Yang pertama, yaitu keamanan dan privasi data. Penting bagi psikolog untuk memastikan bahwa data pribadi dan informasi medis pasien tetap aman dan terlindungi selama sesi teleterapi. Dan gangguan platform yang aman dan enskripsi data menjadi sangat penting. Yang kedua, ada keterbatasan interaksi non-verbal.
Meskipun teknologi video memungkinkan interaksi visual, beberapa aspek penting dalam terapi seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah mungkin sulit untuk ditangkap dalam sesi teleterapi. Yang ketiga, tantangannya adalah akses teknologi. Tidak semua orang itu memiliki akses yang sama terhadap teknologi yang diperlukan untuk teleterapi. Kesenjangan digital dapat menghambat aksesibilitas perawatan mental bagi individu yang tidak memiliki perangkat yang memadai atau koneksi internet yang stabil. Yang keempat, ada regulasi dan standar. Regulasi dan standar untuk praktik teleterapi masih berkembang dan perlu ada upaya untuk memastikan bahwa terapi jarak jauh dilakukan secara etis dan profesional. Selanjutnya, ada perubahan sosial budaya yang mempengaruhi layanan psikologi klinis. Perubahan sosial budaya yang begitu cepat terjadi memiliki dampak yang signifikan terhadap layanan psikologi klinis. Berikut adalah beberapa perubahan utama yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, ada meningkatnya kesadaran dan penerimaan kesehatan mental. Yang kedua, ada keberagaman populasi dan kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, yang terakhir adalah tantangan etika dan regulasi yang mungkin muncul. Tantangan etika dan regulasi dalam psikologi klinis adalah kompleks dan terus berkembang. Psikologi klinis harus terus berupaya untuk mempraktikkan profesi mereka secara etis dan bertanggung jawab dengan mempertimbangkan kebutuhan klien, masyarakat, dan profesi secara keseluruhan. Nah, penting untuk terus berdialog dan berkolaborasi dengan pembuat kebijakan, organisasi profesional, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan bahwa layanan psikologi klinis dapat diakses oleh semua orang yang membutuhkannya. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.